Aku namanya Ica, aku ini nasabah, sebenarnya bukan aku sih, yang klaim ini adalah mertuaku. Awal mula aku kenal sama Allianz ini sebenarnya kan dari sahabat ya, kayak teman-teman aja. Sebenarnya ngobrol-ngobrol doang, kayak bener-bener kayak teman aku ada yang namanya Nana Kristina. Kita ngobrol, kita sering sharing, sering apa, terus kayak gitu, one day suamiku bilang kalau dia mau, sorry. Dia mau masukin mamanya ke insurance. Nah, terus setelah karena memang aku akrab sama Nana dan kebetulan kayak temen kongkoku semua rata-rata udah di Allianz, semuanya di Allianz semua. Terus kita ngobrol, kata Nana, ayo coba sini gue hitungin gitu. Waktu itu aku bersama sekali ya anggapannya itu menggampangkan kan, karena memang mertuaku itu super sehat, tidak pernah kolesterol, tidak pernah diabetes, tidak pernah darah tinggi. Setiap cek darah itu selalu di poin bagus. Jadi waktu itu aku menggampangkan, aku bilang udah Lana, ya udah coba aja hitungin yang terlalu mahal. Aku bilang karena juga nggak mungkin diklaim cepet lah, mungkin diklaimnya nanti setelah mungkin dia udah berapa puluh tahun lagi, 10 tahun lagi paling. Itu 62 tahun. Terus kita bilang, ya udah deh, karena memang belum tentu mau klaim, kita ambil aja yang si pertanggungannya itu kesehatan 1,5 miliar, booster 1,5 miliar dengan premi 5 juta. Terus waktu itu dia masuk aja, waktu itu bulan April awal, beberapa April awal masuk aja. Terus kita pilih yang Indomalay. Balik lagi kita mikir, udahlah satu kamar berdua aja, toh nggak bakal kepake. Itu cuma mikir begitu dong, kayak sangat-sangat menggampangkan, kayak nggak mikirin nanti akan ada apa, nggak mikirin nanti pertanggungannya berapa, segala macam nggak mikirin. One day, bulan Oktober, mertuaku ngeluh, kenapa dia sariawan tapi nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya ke bedah mulut di rumah sakit sini, rumah sakit daerah kota situ, kita bawa dicek, dokternya bilang, Bu, ini tumor katanya, ini tumor ganas katanya. Terus kaget dong, karena dia nggak pernah punya sakit apa-apa, tiba-tiba katanya tumor ganas. Aku langsung tanya Nana, Nak, ini gimana ya kalau tumor ganas gini? Apa enggak? Karena kita saking santainya, nggak pernah buka, nggak pernah apa, cuman kayak asal aja, udahlah asal aja. Itu pelajaran penting banget juga ya. Terus akhirnya kata Nana, oh kalau tumor itu belum di cover, kalau belum 6 bulan, 6 bulan atau 1 tahun gitu, aku lupa deh pokoknya. Ya udah, kita pikir, udahlah kita bawa ke Pineng, karena keluarga aku kebetulan setiap kali berobat ke Pineng. Jadi, my mom-in-law bawa ke Pineng, dicek, di biopsi segala macam, dokter sana langsung bilang, ini bukan tumor, this is cancer, dia bilang. Terus aku telepon lagi, kalau cancer, ini ternyata cancer. Terus kata Nana, ternyata cancer itu sudah di cover 90 hari. Aku kaget kan, oh ternyata udah di cover gitu. Jadi waktu itu kita kesana biopsi segala macam kan nggak nginep kan, jadi ya belum cashless. Jadi kita sistemnya reimburse. Jadi abis itu langsung operasi itu bill-nya keluar sekitar 50 jutaan. Total sama reimbursan itu 70. Kalau cashless kan langsung cashless lah ya. Terus setelah pulang itu reimbursannya juga langsung cair. Berikut juga dengan check up yang sebelum dia operasi itu juga semua di-reimburse total. Terus bulan depannya kita balik ke Pineng untuk check up. Kita unfortunately udah nyebar ke getah bening. Terus udah dari getah bening juga kita langsung operasi lagi, itu bill-nya sekitar 70 jutaan. 70 itu cuman buat operasinya doang. Sama yang lain-lain pokoknya kurang lebih 100-an, itu juga cashless total. Terus pulang ke sini disuruh radioterapi dan kemoterapi. Kita itu mulai kemo dan radioterapi itu bulan Februari. Nah, sayangnya kita kurang ngeh. Jadi langsung kayak udah asal aja yang deket aja gitu. Jadi kita nggak cari rumah sakit yang nge-link untuk radioterapi dan kemoterapinya. Jadi kita harus pakai sistem reimburse. Itu kurang lebih, itu aku bill DP-nya aja kan sekitar 30 jutaan. Itu pun sudah terbayarkan, sudah cair reimbursannya. Terus bulan April itu nggak lama masuk rumah sakit dulu, itu juga cashless. Terus kemarin unfortunately lagi tanggal 6 Juni mertuaku itu agak drop. Terus jadi sekarang sisi bill-nya itu 1 minggu dari tanggal 6 Juni ya. Tiap 1 minggu itu keluar sekitar 320 jutaan.
Terus sampai sekarang itu kurang lebih udah 1,2 M-an lah gitu. Dan itu semua cashless. Artinya sekarang posisinya masih di rumah sakit? Masih di ICU, masih di ICU. Waktu aku masih di ICU. Oh, masih penanganan intensif banget dari dokter onkonya, dari dokter parunya, dari dokter macam-macam. Itu karena kan katanya udah menjalar ke paru dan menjalar ke tulang kan. Jadi ada penanganan dari dokter paru, ada aku kurang paham deh, pokoknya ada penyedotan slime, ada apa segala macam. Itu juga tadi aku baru dapat bill sampai per hari ini dari tanggal 20 sekian Juni itu 370 juta. Wow. Dari tanggal 29 Juni sampai sekarang itu 370. Jadi kan dia close bill setiap seminggu 2 minggu kan, close bill kita langsung masukin dulu ke aliansnya. Walaupun semuanya cashless, jadi memang semuanya cashless. Thank God gitu. Maksudnya di dalam musik ini kita punya payung lah istilah kata gitu. Jadi kita kehujanan pun kita nggak itu sampai kebanjiran kan, maksudnya gitu. Halo? Ya, lanjut Ci. Gitu sih kurang lebih sampai sekarang sih begitu. Nah kan aku juga kayaknya bentar lagi mungkin akan pakai si boosternya karena si limit 1,5 M itu udah mau habis kan gitu. Jadi kita mungkin akan pakai boosternya. Dan juga katanya sempat ada juga bilang ini kalau misalnya dia cancernya agak cancernya pokoknya kalau nggak salah udah masuk stadium 4 bisa keluar juga dana cash ya itu keluar. Juga kurang terlalu paham ya itu maksudnya ya. Keluar juga katanya satu tahun 100 atau berapa ya. Oke. Jadi Cica kita ini ya berdoa juga semoga mertua cepat sembuh ya karena posisinya sekarang masih di ICU ya Cica ya. Putus ya? Enggak, sudah jalan. Turun. Oke. Jadi teman-teman kita sama-sama berdoa juga ya buat mertuanya Cica supaya cepat sembuh karena posisinya sekarang masih di ICU ya. Dan poin-poin yang tadi di-sharing dari Cica saya menangkap teman-teman awalnya nasabah sehat walafiat, tidak pernah sakit ya dan nggak pernah kepikir nggak bakalan lah kena sakit-sakit yang kayak begitu karena pola hidup sehat, nggak pernah sakit dan sebagainya. Tetapi ya itulah teman-teman ya kadang-kadang hidup tidak sesuai dengan pesanan ya. Jadi kalau kita bicara tentang insurance teman-teman bagi yang kitanya sebagai konsultannya harus mengerti. Kalaupun misalnya ada keluarga kita atau saudara atau teman atau siapapun ya yang belum memiliki perlindungan ya kita wajib untuk mengedukasikan bahwa perlindungan harus diambil sesuai dengan kebutuhan ya karena kan ibaratnya kayak AC teman-teman ya. Jadi thank you banget Cica untuk sharingnya buat kita semua lebih menguatkan lagi untuk teman-teman semuanya ya dengan apa yang kita lakukan di bisnis ini adalah misi mulia teman-teman membantu banyak orang lain ya. Thank you Cica.